Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pernahkah kita merasa bangga terhadap sesuatu yang berhasil kita capai? Mungkin sebuah pekerjaan yang akhirnya selesai, usaha yang mulai berkembang, anak yang berhasil melewati sesuatu, atau sebuah pencapaian yang dulu hanya menjadi impian. Wajar kalau kita bersyukur. Bahkan kita boleh merasa senang melihat hasil dan kerja keras kita. Tetapi pagi ini, ada satu pertanyaan dari firman Tuhan yang mungkin membuat kita berhenti sejenak. Mari kita membaca bersama 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Sahabat terkasih, kalau kita membaca ayat ini sekilas, mungkin terasa agak keras. Seolah-olah Tuhan tidak ingin kita bangga dengan apa yang kita capai. Padahal, bukankah kita memang harus bekerja keras? Bukankah kemampuan juga perlu dikembangkan? Lalu, mengapa Paulus bertanya, apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Untuk memahami ayat ini, kita perlu melihat latar belakangnya. Jemaat di Korintus sedang mengalami persoalan. Mereka mulai membanding-bandingkan para pemimpin rohani mereka. Ada yang merasa lebih dekat dengan Paulus, ada yang lebih menyukai Apolos, ada pula yang menggunakan nama Kefas. Akibatnya, muncul kelompok-kelompok yang merasa lebih unggul daripada kelompok yang lain. Mereka mulai membanggakan diri. Karena itu, Paulus mengingatkan mereka bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki alasan untuk merasa lebih tinggi daripada yang lain. Bahkan, kemampuan untuk melayani Tuhan pun bukan sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk memegahkan diri. Paulus bertanya, apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dengan kata lain, kalau kemampuan itu kita terima, mengapa kita bertindak seolah-olah kita menciptakannya sendiri? Kalau kesempatan itu kita terima, mengapa kita merasa semuanya semata-mata hasil kita? Kalau keberhasilan itu kita terima, mengapa kita melupakan Tuhan yang membuka jalan? Dan ternyata pertanyaan ini masih sangat relevan untuk kita hari ini. Bukan berarti kerja keras kita tidak penting. Bukan berarti pencapaian kita tidak berarti. Tetapi di balik semua yang kita kerjakan, selalu ada hal-hal yang tidak bisa kita ciptakan sendiri. Kita tidak bisa memilih untuk dilahirkan. Kita tidak menciptakan kemampuan yang kita miliki dari nol. Kita tidak mengatur semua kesempatan yang datang dalam hidup. Bahkan untuk bangun pagi ini pun, kita membutuhkan anugerah Tuhan. Mungkin kita bekerja keras, tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk bekerja. Kita belajar, tetapi Tuhan yang memberikan kemampuan untuk memahami. Kita merencanakan, tetapi Tuhan yang membuka dan menutup jalan. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang bertahun-tahun membangun usahanya dari kecil. Ia bekerja sangat keras, bangun pagi, pulang malam. Banyak keputusan harus ia ambil sendiri. Setelah beberapa tahun, usahanya mulai berhasil. Orang-orang mulai mengenalnya. Ketika ada yang bertanya, bagaimana ia bisa sampai di titik itu, ia sering menjawab, "Saya memang dari dulu pekerja keras. Kalau saya tidak berjuang, tidak mungkin bisa seperti ini." Dan memang tidak salah. Ia memang bekerja keras. Tetapi suatu hari ia jatuh sakit dan harus beristirahat cukup lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa mengurus semuanya sendiri. Orang-orang yang selama ini bekerja bersamanya mengambil alih beberapa pekerjaan. Keluarganya membantu. Beberapa pelanggan tetap mendukung. Dan ketika ia mulai pulih, ia melihat usahanya dari sudut pandang yang berbeda. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu sering mengatakan, "Aku yang membangun semuanya."
Padahal ternyata ada begitu banyak orang yang Tuhan hadirkan di sepanjang perjalanan. Ada orang yang menolong ketika ia tidak mampu. Ada kesempatan yang datang pada waktu yang tepat. Ada pintu yang terbuka ketika ia hampir menyerah. Dan bahkan ada kekuatan yang membuatnya sanggup melewati hari-hari yang berat. Suatu pagi, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Ternyata aku memang bekerja keras, tetapi aku tidak pernah berjalan sendirian." Mungkin kalimat sederhana itu juga bisa menjadi renungan bagi kita. Kita bekerja keras, tetapi kita tidak berjalan sendirian. Pagi ini, mungkin kita sedang memegang banyak hal. Ada pekerjaan, ada tanggung jawab, ada kemampuan, ada keluarga, ada penghasilan, ada kesempatan. Ada pengalaman yang kita dapatkan setelah melewati banyak proses. Semua itu boleh kita syukuri. Tapi mungkin hari ini kita bisa melihatnya dengan cara yang sedikit berbeda. Bukan sebagai alasan untuk merasa lebih tinggi, melainkan sebagai alasan untuk bersyukur. Tuhan sudah memberikan kemampuan. Mari kita gunakan dengan baik. Tuhan memberikan keberhasilan. Mari kita tetap rendah hati. Tuhan memberikan kesempatan. Mari kita jangan menyia-nyiakannya. Dan kalau saat ini kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan, kita juga tidak perlu merasa bahwa hidup kita lebih rendah daripada orang lain. Sebab nilai hidup kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang ada di tangan kita. Ada orang yang memiliki banyak tetapi hidupnya tidak tenang. Ada orang yang sederhana tetapi hatinya penuh syukur. Yang menentukan bukan hanya apa yang kita miliki, tapi bagaimana hati kita memandang semua yang Tuhan percayakan. Sahabat terkasih, ketika melihat rumah kita bisa berkata, "Tuhan, terima kasih." Ketika melihat pekerjaan kita, "Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini." Ketika melihat kemampuan yang kita miliki, "Tuhan, terima kasih karena Engkau mempercayakan ini kepadaku." Dan ketika sesuatu yang kita banggakan ternyata hilang, kita tetap bisa berkata, "Tuhan, Engkau tetap baik." Karena semua yang kita miliki adalah pemberian, maka kita tidak perlu hidup dalam kesombongan. Kita juga tidak perlu hidup dalam ketakutan kehilangan semuanya. Kita bisa menikmati berkat tanpa diperbudak olehnya. Kita bisa bekerja keras tanpa merasa bahwa semuanya bergantung kepada kita. Dan kita bisa berhasil tanpa lupa siapa yang memberikan kesempatan. Itu yang ingin Paulus tanamkan dalam hati jemaat Korintus. Tidak ada ruang untuk memegahkan diri seolah-olah kita tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Hari ini kita boleh bekerja, boleh berusaha, boleh mengejar sesuatu yang baik. Tetapi mari melakukannya dengan hati yang tahu apa yang ada padaku, semuanya adalah anugerah yang Tuhan percayakan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi yang baru dan untuk segala sesuatu yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih untuk kehidupan, kekuatan, kemampuan, pekerjaan, keluarga, kesempatan, dan semua hal yang sering kami anggap biasa. Ampuni kami ketika kami terlalu mudah berkata, "Ini semua karena aku." Padahal di balik setiap langkah kami, ada begitu banyak pertolongan-Mu yang tidak selalu kami sadari. Ajarlah kami bekerja keras tanpa menjadi sombong. Ajarlah kami menikmati keberhasilan tanpa melupakan-Mu. Dan ketika kami melihat orang lain memiliki lebih banyak daripada kami, jagalah hati kami supaya tidak iri dan tidak merasa lebih rendah. Tolong kami untuk menerima apa yang Engkau percayakan dengan hati yang penuh syukur. Apa yang ada di tangan kami hari ini,
kiranya dapat kami gunakan dengan baik untuk memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap pekerjaan, keputusan, dan langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya hari ini kita menikmati setiap berkat Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan tetap rendah hati di hadapannya. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.